Ini kayaknya flat ya, bersih-bersih aja. Padahal ini sebenarnya adalah tempat TV. Ini buat teman-teman yang OCD yang suka rapi-rapi banget. Ini adalah satu lemari TV yang unik. Ini cocok juga buat teman-teman yang punya anak sih sebenarnya. Ya udah tutup aja udah nggak boleh nonton lagi gini, tutup. Kalau perlu nih, kalau anaknya bandel banget kasih kunci sini, krek, udah. Karena zaman sekarang anak-anak tuh sangat pintar men. Dikasih batas waktu, gimana caranya dia lihat YouTube lagi, dia bisa buka batas waktunya. Jadi udah mendingan begini, langsung cekrek. Hai, jumpa lagi sama kita dari Sektor Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Bekasi teman-teman. Lebih tepatnya ada di Dharma Wangsa. Nah, rumah yang lagi mau kita review ini adalah Anfaya. Dan Anfaya itu lokasinya ada di The East di Dharma Wangsa, Bekasi. Nah, rumah yang lagi kita review ini adalah 6x12. Dan 6x12 itu adalah tipe standarnya. Sedangkan kalau yang ini, teman-teman, ini masih ada tambahan tanah nih. Jadi dia hook. Nah, oke, sekarang kita bahas dulu dari atasnya dulu teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari atasnya ini, kelihatannya itu kayak nggak pakai genteng ya. Jadi ini kayaknya kontemporer banget, kotak-kotak, tapi tidak ada gentengnya. Padahal sebenarnya di atasnya itu dia menggunakan genteng dari flat beton. Nah, genteng flat beton itu cocok banget buat teman-teman yang pengen punya rumah modern minimalis. Oke, sekarang kita bahas lagi di bagian fasadnya. Jadi ini ada yang menarik teman-teman. Zaman sekarang itu banyak arsitek yang menggunakan kayak gini nih, topi-topian. Dikasih sirip-sirip, sayap-sayap gini yang tipis-tipis dan banyak teman-teman, supaya terlihat semakin modern lagi. Nah, si sirip-sirip itu akan tampak semakin menarik kalau misalnya warnanya yang dipilih juga menarik. Seperti warna di rumah ini. Ini ada 3 warna teman-teman. Ada yang warnanya kuning, ada yang abu-abu muda, dan ada yang abu-abu tua. Nah, perpaduan antara si kuning, abu-abu muda sama abu-abu tua ini, apalagi yang warna kuning ini teman-teman, itu lagi tren banget karena banyak kita jumpain di perumahan-perumahan yang lain. Bisa dibilang warna ini adalah warna yang akan menjadi tren di 2024. Dan kadang-kadang kalau tren warna itu bisa sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan. Jadi kalau teman-teman lagi cari inspirasi, mau ngecat rumah yang tampilannya sekarang banget, teman-teman bisa contek warna ini. Ada kuningnya, ada abu-abunya, ada abu-abu mudanya. Nah, kalau gua biasanya itu selalu menggunakan Dulux Weather Shield buat di bagian luar. Supaya ya itu, rumah kita terlihat terus cerah bertahun-tahun ke depan. Nah, apalagi kalau kita itu pilihnya warna kuning seperti ini nih. Warna kuning ini bagus. Tapi kalau kita salah milih cat, kuningnya jadi kusam, nah itu udah nggak menarik lagi tampilan dari fasad rumah kita. Oke, gitu gue pilihin warnanya ya. Jadi kalau yang warna kuning ini teman-teman bisa pakai Dulux yang Scottish Green. Nah, kalau yang warna abu-abu tuanya, tuh yang di bagian sini nih. Nah, kelihatan kan? Yang di bagian sini tuh abu-abu tua nih teman-teman. Itu teman-teman bisa pakai Limoges Blue. Nah, sedangkan kalau yang abu-abu mudanya, teman-teman bisa gunain Horizon 10 BB. Nah, jadi kalau teman-teman lagi nyari inspirasi untuk cat luar, harus pakai cat yang berkualitas dari Dulux, dan itu tadi pilihan warnanya. Oke, kita bahas lagi. Kalau kita lihat di situ, teman-teman, ini menarik. Rumah ini tuh punya beranda. Jadi nanti kita masuk ke dalam, tapi dari sini udah terlihat karena di sebelah kanan itu ada 1 kamar, di sebelah kiri itu ada kamar. Jadi beranda ini bisa digunain untuk 2 kamar yang ada di lantai atas. Maju lagi ke sini, menarik. Teman-teman bisa lihat ukuran gotnya itu besar banget. Jadi ya bisa dipastiin daerah ini pembuangan airnya juga bagus. Di depan rumah gotnya itu benar-benar besar. Di bagian depan ini dari jalan masuk ke dalam rumah itu ada space karena di sini tuh ada tamannya dulu, habis itu ada got, jadi sini ada space. Jadi misalnya kalau misalnya ada tamu kita mau bertamu di rumah, kalau pakai motor dia bisa parkir di sini tanpa mengganggu jalan raya yang ada di depannya. Oke, kita bahas lagi di bagian pagar ya. Pagarnya menarik. Ini pagarnya bener-bener modern banget teman-teman. Jadi ini menggunakan plat perforated, bolong-bolong ya. Jadi kalau kita lihat nih, perpaduan antara warna kuning sama abu-abu tuh ternyata sangat menarik banget. Jadi si pagarnya pun juga bisa kita kasih cat warna abu-abu glossy. Nah, sekarang kalau bagian carportnya sederhana aja. Ini cuman gunain semen, habis itu dikasarin pakai sapu, habis itu dikasih
tali air seperti ini. Dan ini ukuran carportnya cukup luas. Nah, di bagian sininya ini ada tong sampah. Cuman ini aneh juga ya. Bagian untuk tong sampahnya ada di dalam rumah. Mestinya paling enggak di sini tuh ada bolongnya supaya bisa diambil dari luar. Cuman ada ini juga, ya kan? Jadi ini nggak bisa dibolongin kan sebenarnya. Tapi tetap bisa dibolongin, bro. Dibolongin di sini, di situ dibolongin, dikasih plat, ya kan? Begitu pintu pagarnya ditutup, baru bisa dibuka. Oke, menarik. Kita bahas ke sini supaya tadi warna-warna yang modern, kuning, abu-abu, semua itu terlihat nih rumah itu modern. Kita perlu ada kehangatan, makanya di sini dikasih conwood. Oke, menarik ya. Ini bagian depannya. Ini tadi abu-abunya teman-teman ya bagus banget ya. Jadi abu-abu gelap dicampur sama abu-abu muda seperti ini, dibatasin pakai tali air, dipadu padan sama warna kuning. Kenapa sih kuning ini lagi gue sebut-sebut terus, bro? Karena udah banyak rumah yang kita samperin terakhir-terakhir lagi gunain kuning warna ini. Dan kuning ini tuh tricky sebenarnya. Suka salah gitu. Kalau salah kurang kekuningan yang terlalu terang, hasilnya norak rumahnya. Makanya tadi udah benar teman-teman pakai Scottish Green. Pasti hasilnya persis seperti ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, teman-teman, di sini tuh masih ada terasnya dan yang gue suka adalah di bagian sini. Ini tuh diterusin. Jadi dari sana sampai sini tuh diterusin. Bagian dak betonnya fungsinya apa? Jadi ketika kita lagi mau jalan dari carport ke dalam rumah itu udah pasti nggak kena air hujan. Ini menarik dan ukurannya itu sebesar dari terasnya. Jadi ini paling benar teman-teman kalau mau bikin kayak gini. Ini tuh agak maju sedikit dibandingin terasnya. Jadi airnya itu turunnya bukan jatuh ke teras yang akhirnya bikin teras kita jadi terlalu becek, tapi ada overlap paling nggak 15 cm dari terasnya. Yang gue suka dari rumah ini adalah ininya teman-teman. Nggak usah masuk aja kita udah berasa kalau rumah ini di dalamnya tuh terang banget. Kalau untuk pintu utamanya dia di finishing melamik teman-teman. Jadi kelihatannya tuh bener-bener kayak furniture yang mahal. Menarik loh. Ini bener-bener enak gitu dipegang. Dan yang pasti udah menggunakan Kenari Jaya untuk smart door lock ya. Apa sih yang menarik dari Kenari Jaya? Kenari Jaya ini adalah salah satu merek yang udah lama banget ada di Indonesia, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir lagi sama spare partnya, sama teknisinya, udah pasti akan sigap membantu teman-teman. Dan yang pasti Kenari Jaya ini harganya nggak murah, bro. Jadi ini bisa dipastiin rumah ini dari depannya aja udah menggunakan bahan yang berkualitas. Ini menarik, kiri kanannya ini ada jendela, jadi bener-bener terang banget. Apalagi ini rumah hook, teman-teman. Di sebelah sininya itu masih ada jendela juga. Dan yang gue suka, ini tuh dibikin yang bawah tuh mati, yang atas tuh hidup. Jadi di atas bisa kita buka gini, udara langsung masuk. Tapi tetap masih bisa kita taruh sofa. Tapi kalau gue pribadi ya, kalau gue tahu ini bakal jadi sofa, nggak bakal gue kasih kaca di sini. Nggak enak aja kalau dilihat dari situ bagian belakang sofanya kan. Nah, jadi lebih bagus di bagian sini tuh tembok, atasnya baru jendela. Habis itu di bagian sini menarik. Ini kayaknya flat ya, bersih-bersih aja. Padahal ini sebenarnya adalah tempat TV. Nah, ini buat teman-teman yang OCD yang suka rapi-rapi banget. Ini adalah satu lemari TV yang unik. Pas, dibikinnya pas. Jadi emang bener-bener buat nonton. Soalnya bener juga sih tapi kadang-kadang, bro, dengan kayak gini. Jadi begitu udah ditutup tuh, ya udah waktunya tidur gitu, ya kan? Nggak usah coba-coba lagi untuk nonton gitu. Ini cocok juga buat teman-teman yang punya anak sih sebenarnya. Bener gak sih? Ya udah tutup aja udah nggak boleh nonton lagi gini, tutup. Kalau perlu nih, kalau anaknya bandel banget kasih kunci sini, krek, udah. Oh. Karena zaman sekarang anak-anak tuh sangat pintar, men. Dikasih batas waktu, gimana caranya dia lihat YouTube lagi, dia bisa buka batas waktunya. Jadi udah mendingan begini, langsung cekrek kunci. Menarik. Dan di bagian sininya gue suka juga nih model sekarang. Jadi di belakangnya tetap ada HPL-nya, tapi diselipin sama dia di bagian sini tuh ada anyamannya. Terlihat lebih etnik. Oke, di atas-atasnya ini sih simpel aja, ambalan-ambalan, cuman di sini dikasih besi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lagi pengen cari inspirasi yang terlihat tidak biasa aja, bisa dikasih ada elemen besi seperti ini pakai silinder. Ini simpel aja, HPL zaman sekarang emang udah gila banget, tampilannya udah terlihat sangat-sangat marmer. Padahal ini adalah HPL. Nah, di belakangnya ini
Lagi ngetren teman-teman. Ini bisa dicari di Tokopedia atau di Shopee untuk wall panel yang tinggal ditempel-tempel aja. Kalau zaman dulu tuh masih dibikin satu-satu. Kalau sekarang udah tinggal beli, tempel bagus ya dia. Bahkan Tako aja gue udah ngeluarin. Nah, di atas ini menarik. Plafonnya dibikin drop ceiling, dilapis pakai HPL. Jadi ini kalau teman-teman lihat, biasanya kan pakai gypsum. Kalau ini enggak, jadi ini langsung triplek. Habis itu tripleknya langsung ditempel sama HPL. Di atasnya itu dikasih LED keliling. Ini juga menarik banget. Sayangnya lampunya tidak menggunakan Edison light, akan terlihat lebih menarik. Kenapa? Karena ininya udah bening. Oke, di bagian belakangnya ini teman-teman ada meja makan. Jadi sebenarnya rumah ini tuh kalau beli-beli yang standar tuh cuma sampai sini aja. Cuman ini udah di extend. Jadi di sini tuh bisa jadi dapur dan ada islandnya yang berfungsi untuk makan 4 orang. Menarik. Kalau teman-teman mau bikin island seperti ini, jarak antara dapur dan island itu minimum banget adalah 80 cm supaya pergerakan kita masih enak. Nah, kalau ini simple teman-teman, ini pakai duko. Jadi kalau kita mau menghemat tuh kadang-kadang dukonya itu dipakai untuk atas doang, sedangkan yang semuanya itu yang di bagian bawah gunain HPL seperti ini. Hasilnya ya gini, terlihat menarik karena di sininya tuh terlihat mahal dan si HPL itu ketutup di bagian belakang, jadi orang akan ngeliatnya kesannya itu adalah kayu beneran. Menarik ya, bagus. Di bagian sini duko, dalamnya pasti HPL. Nah, kenapa? Supaya harganya lebih murah. Jadi kenapa bisa lebih murah? Karena yang dicat sama tukang itu cuma di bagian luar ya, sedangkan bagian dalamnya tetap finishing HPL. Jadi kalau teman-teman pengen punya tampilan yang klasik seperti ini, dikasih ada permainan profil-profil seperti ini kan harus menggunakan duko. Supaya murah, bagian belakangnya tetap menggunakan HPL. Nah ini menarik loh ini. Ini inspirasi juga nih. Jadi ini triplek teman-teman. Di atasnya triplek, abis itu di atas tripleknya itu baru ditaruh homogeneous style. Yang ukurannya panjang nih, 120 x 60. Habis itu dipinggul. Bukan ya? Ini apa sih kok? Bukan ya? Bener homogeneous style. Habis itu baru di sini dipinggul, dirapiin. Ini sistemnya kayak apa tau nggak? Apa? Kayak restoran Chinese. Kan dia suka bikin meja buat kita makan tuh, meja customer. Habis itu kan itu biasanya keramik kan. Bawahnya tuh sebenarnya triplek. Atasnya doang keramik. Jadi ini sama nih sistemnya kayak gitu. Menarik loh nih. Murah meriah tapi tampilannya, apalagi homogeneous style Carrara kayak gini, dipasangnya satu slab gini kan kelihatannya kayak beneran white Carrara gitu. Keren ya. Oke, bagian sininya masih ada taman kecil. Taman kecil ini masih bisa digunain untuk olahraga dan dikasih rumput sintetis. Bukan favorit gue sih sebenarnya. Kalau gue daripada rumput sintetis kayak gini, lebih baik disebar ini aja apa, batu koral. Tapi jadi nggak bisa olahraga ya. Dikasih apa ya? Bagus ya. Mungkin gue kasih perkerasan aja sekalian. Tetap bisa dipakai. Karena rumput sintetis itu kalau kena hujan, kena panas bisa bau bro. Nah, sedangkan di sebelah kanan ini gue suka ini menggunakan pintu kaca aluminium. Jadi cahaya itu bisa masuk maksimal dan ruang luar ini seakan-akan ke bawah ke dalam. Ini gue suka banget nih di tempat sini. Ini ada tempat nongkrongnya. Jadi gini nih, kalau kita mau bikin satu landscape, mau langsung kelihatan tinggi, potnya bisa kita tinggiin nih. Jadi ketika kita duduk di sini, itu feelingnya adalah kita ada selevel matanya sama tanaman-tanaman. Enak ya? Ini enak banget sih. Kalau yang hook ini luar biasa enak, dan gue suka bagian sampingnya ini tuh juga di treatment sama dia karena di situ ada tali air, di sini juga ada sirip-sirip ya, bagus. Yuk sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar mandi yang memanfaatkan ruang di bawah tangga. Gue suka banget sama homogeneous style ya, gue suka banget karena tampilannya itu industrial, semen-semen gitu, dan warnanya nggak terlalu gelap. Jadi ini jamur air juga akan tidak terlalu terlihat nih. Bagus. Ini di bagian sininya dimanfaatin untuk jadi wastafel American Standard. Ini juga American Standard. Enak juga. Apalagi di bagian sini bisa dimanfaatin untuk jadi
tempat naruh baju kotor. Oke, dari kamar mandi kita menuju ke kamar tidur yang pertama di bawah. Kalau ini modelnya multifungsi teman-teman, jadi ini bisa yang model ditarik, habis itu bisa berubah jadi tempat tidur, enak. Jadi kalau misalnya kita lagi butuh space yang besar, ya udah tinggal tempel ke atas. Dan kalau kita butuh ada yang nginep, kita tinggal tarik ke bawah. Ada yang menarik juga di bagian sininya. Gue udah perhatiin. Jadi kalau ini tuh lantainya dia menggunakan lantai kayu nih, keramik motif kayu nih. Dan disusunnya itu karena ini bukan yang model panjang banget teman-teman, dia bisa ditaruh modelnya susun bata seperti ini. Karena kalau yang modelnya lebih panjang dari ini, itu nggak bisa benar-benar di tengah seperti ini, tapi overlap di tengah sini nih. Jadi nggak benar-benar susun bata. Karena kalau misalnya kita mau jenis style yang panjang-panjang seperti ini tuh dia cenderung melengkung. Tapi kalau pendek kayak gini nggak apa-apa. Tetap ada melengkungnya sedikit, tapi malah dapat efek geradakannya. Dan yang gue suka adalah di sininya nih, unik loh. Jadi dia kasih plinnya itu ukuran ini aja langsung. Jadi ukurannya itu benar-benar besar gitu. Emang ya, kalau terakhir tuh gue bikin plin kan standar 10 cm, gue terakhir bikin 7 cm bagus. Ternyata kalau digedein sekalian hampir 15 cm, bagus juga ternyata. Oke, sekarang kita mau menuju ke lantai 2, teman-teman. Yang gue suka di sini udah ada jendelanya, dan di sini juga ada jendela matinya juga nih. Oh, jadi lorong tangga ini tuh terasa terang sekali. Dan begitu naik, kita masih ketemu sama satu space yang masih bisa dimanfaatin untuk naruh kursi IKEA nih, poang. Oh, enak sih. Enak loh, di sini ada cahayanya, di sini ada mejanya, bisa buat main HP, lihat TikTok gitu. Di sini enak juga ya. Kenapa? Karena ada cahayanya di sini. Dan inilah kalau teman-teman lihat nih, genteng flat betonnya. Dan yang gue suka adalah nyimpen AC-nya rapi banget tuh, deret di situ. Oke, sekarang kita mau masuk kemana? Kita kesini dulu. Ini adalah kamar mandi yang dipakai rame-rame di atas. Ini menarik sih. Bagian sininya tuh dikasih motif kayu ya. Sebenarnya ini kan kayak center of attention dari kamar mandi ini. Tapi kalau gue pribadi, gue gak terlalu suka kalau kamar mandi compact kayak gini. Terlalu banyak warna gini bro. Ramean. Kesannya jadi lebih sempit. Tapi unik juga sih, tergantung selera orang. Kalau menurut gue sekalian aja dibatuin semua. Kalau menurut kalian gimana? Bagusan kayu atau flat aja semuanya? Oke, menariknya di sini layout ya. Ketemu langsung wastafel, di sini ada cerminnya, dan di bagian sini itu untuk kloset. Jadi bagus ini sebelah sini. Mau ke sana atau mau langsung ke sini. Jadi nggak ada tubruk-tubrukan. Jadi ini salah satu layout kamar mandi compact yang bagus. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Oh, ini adalah kamar anaknya. Menarik ya. Di kamar anaknya itu dibikin bertingkat begini menggunakan HPL. Yang gue suka di situ tuh dikasih papan tulis. Papan tulisnya dari kaca yang dikasih stiker putih belakangnya. Bagus loh, glassboard ya, keren ya. Habis itu di bagian bawahnya ini itu dijadiin tempat untuk belajar. Oh, ini seneng banget sih. Dan yang gue suka adalah ini nih. Lihat deh. Jadi ini. Dan ini ada pegangan dari besi silinder buat railingnya. Dan yang gue suka adalah pemilihan warnanya nih. Oke teman-teman, jadi kalau yang warna hijau ini teman-teman, ini tuh bisa pakai Dulux yang windsurfer. Habis itu kalau yang ini bisa pakai buttercup nih warna kuningnya. Nah kalau mau bikin cat interior itu, gue nggak pernah pakai yang murah bro. Supaya warnanya itu apa ya? Kalau cat yang nggak bagus kualitasnya itu kecerahan hijaunya ini sama kecerahan kuningnya ini tuh cepet banget hilang. Kalau gue pakai yang benar-benar super premium, Dulux Ambience, itu bagus banget. Premium tuh ya? Itu yang paling tingginya tuh buat interiornya Dulux gitu. Hasilnya tuh semi kilap. Jadi nggak bener-bener ngedoff gitu, jadi gampang dibersihin gitu. Nah itu kan Dulux yang selalu gitu, gampang dibersihin. Abis itu dia ada teknologi color guard yang menjaga daya tahan warna, sehingga dinding kita tuh, ya itu tadi gue bilang, lama dia jadi kusamnya. Jadi bener-bener bertahan lebih lama warnanya. Yang bayangin deh kamar tidur anak gitu, abis itu cerahnya hilang, nanti kecerianya juga hilang. Ya kan, bener kan? Bener dong?
itulah ambience man. Jadi warna itu bisa mempengaruhi psikologi kita kan. Apalagi anak-anak gitu yang masih peka banget. Sayang dong kita udah bikinin kamar anak sebagus ini, tapi itu warnanya cepet pudar gitu. Nah, ngomongin anak-anak juga, dia tuh bagusnya apa bro? Dia tuh dapat green certificate dari Singapura. Jadinya ya dia pasti udah low odor dan low VOC. Emang VOC itu mengganggu kita ya, Belanda-Belanda itu. Iya, itu harus dilawan. Salah satunya dengan gunain cat Dulux Ambience. Oke, sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur utamanya, teman-teman. Oke, menarik. Pas, compact. Yang gue suka adalah ini tuh di dalam sini tuh dicolok ke dalam gini kan. Jadi akhirnya kita punya satu lemari yang built-in. Oke, dan gue suka banget sih. Ini gue pasti kesukaan lo nih. Kaca. Ada kaca persis di sini. Enak sekali. Benar nggak? Pas lo lagi duduk di sini. Benar nggak? Jadi lo bisa ngeliat gitu. Oh enggak, satu gini men. Iya. Kaca semua. Oke. Bisa buat macam-macam. Bisa buat macam-macam bener. Maksud gue bisa buat ngaca satu badan kayak gini, ya kan? Seru sih. Karena dia nggak di depan TV men. Cuman ya itu gue bilang bro, jangan buru-buru, santai aja. Oke, kita bahas lagi di bagian sini. Ini lucu loh ambience ini. Ini dikasih, oke, ada LED-nya di bagian situ. Dan yang pasti dia punya beranda yang langsung berhubungan kamar anak. Ini seru bro, daripada kita sekarang kayak gini, tuk, hey, kamu lagi ngapain gitu. Nah, kalau ini dari sini dia bisa langsung menuju ke kamar sebelahnya. Jadi berarti ini beranda ini nanti akan bisa dinikmatin untuk jadi tempat pertemuan antar keluarga. Gede berandanya mana? Gede. Bisa buat bangku juga. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Pak Albert. Apa kabar Pak Albert? Baik-baik mas. Wah, ini rumahnya unik ya. Wah, beda dari Dharma Wangsa yang biasanya nih. Waduh, thank you. Apalagi di samping ini ada tamannya segala macam. Nah, Pak Albert, apa sih bedanya perumahan yang terbaru ini sama yang sebelum-sebelumnya? Yang sebelumnya. Jadi gini mas, ini kita launching tipe baru Anfaya di area Boulevard yang kebetulan di kawasan baru The East, Dharma Wangsa East. Jadi lokasinya rumah 2 lantai ini kita taruh di jalan utama. Jadi kalau bicara hunian yang punya akses lebih strategis ya tentu ini lebih menarik karena kebetulan di area Dharma Wangsa East-nya saya baru buka gerbang kedua, East Gate, gerbang timur. Nah itu lokasinya lebih mempermudah lagi menjangkau akses tol Gabus. Dari gerbang kita ke tol Gabusnya cuma 1 kilo aja. Oh, yang tadi ada tulisan baru dibuka itu? Iya betul. Oh, deket banget. Ini malah belum. Jadi kita belum seremonial lah ini. Gitu. Nanti sebentar lagi aktivasi. Jadi warga sudah bisa nikmatin untuk pulang pergi dari dan menuju tol Gabus. Jadi memang dari total luas lahan 100 hektar yang Dharma Wangsa punya, ini chapter terakhir lah mas yang kita kembangkan. Ada 30 hektar di kawasan sisi timurnya. Nah, jadi nggak ada terkesan paling mojok atau di belakang justru karena memang kita buka gerbang kedua. Menariknya di situ nanti bakalan ada apa aja. Di situ ada sarana sekolah, sarana ibadah kayak masjid gitu ya. Kemudian di tiap klasternya yang nanti akan ada, kita juga akan siapin nanti sama private pool di masing-masing klasternya. Jadi akan ada terobosan baru lah gitu, yang lebih baru gitu. Tapi ya buat ngingetin teman-teman yang belum tahu tentang Dharma Wangsa nih, Pak Albert bisa diingetin kan yang ada kolam renang apa yang besar banget? Oh ya, kita punya water park juga, water splash namanya. Itu juga sudah beroperasi dan dalam waktu dekat kita juga akan adakan pengembangan lagi di water parknya. Jadi makin besar lagi nih mas di sana. Jadi untuk fasilitas memang kita lagi concern ke area komersialnya di Dharma Wangsa. Selain huniannya yang memang sudah dihuni lebih dari 3.800 KK ya. Jadi memang sekarang lagi fokus ke area komersialnya juga selain untuk hunian tinggal gitu. Coba teman-teman, di mana lagi di Bekasi yang ada kolam renang yang dibangun serius, ada arena permainannya juga luar biasa ya. Iya, iya. Oke, sekarang kita mau nanya di harganya nih Pak. Harganya? Berapa sih ini rumah tipe 72 ini, kalau yang badan itu berapa sih harganya? Ya, jadi ini standarnya kan bangunan 56, tanahnya 72 ya mas ya. Harganya kita rilis di angka 970 jutaan. Tapi menariknya karena sekarang sinergi sama program pemerintah yang free PPN nih, 2024 di cover sampai Desember gitu ya. Kita bisa ikutan yang chapter berikutnya karena agenda serah terima untuk rumah 2 lantai ini nanti koridor Juli sampai Desember. Which is kita dapat 5,5%, berarti lebih hemat. Kalau dihitung-hitung tuh lebih hemat 50 jutaan. Dari 970 kita ketemunya 925 juta.
Dan di luar harga dari subsidi pemerintah, developernya juga tetap kasih 3 poin utama, 4 poin bahkan nih sekarang. 4 poin utama yang disubsidi. Jadi yang pertama DP-nya disubsidi sehingga konsumen cukup bayar booking fee aja untuk yang 2 lantai ini 5 juta rupiah. Kemudian jadi nggak perlu DP-nya udah dibayarin nih Mas. Yang kedua kita ada subsidi biaya KPR 100% ditanggung developer. Yang ketiga subsidi BPHTB untuk urusan surat menyurat sampai sertifikat di tangan itu sudah di cover semua. Yang keempat angsurannya juga disubsidi selama 2 tahun. Jadi yang tadinya rumah kayak gini itu cicilan normal di angka 5 jutaan, 5,2 gitu ya. Konsumen cukup bayar 1,2 juta sebulan selama 2 tahun. Jadi ada waktu tuh buat ngumpulin furniture segala macam ya. Lah buat siap-siap rumah baru gitu ya. Iya, gitu. kan kalau rumah baru itu biasanya buat teman-teman yang baru menikah nih, mungkin duitnya habis buat menikah. Ya. Sekarang dibantu dulu nih 1,2 juta aja sebulan deh buat nyicil starting rumahnya up-nya starter dulu gitu 2 ya, tahun 2 sampai tahun. finansialnya bagus lagi. Betul. Wah, menarik banget ya. Betul. Oke, kalau gitu Pak Albert, makasih banyak ya untuk wawancaranya. Oke, thank you Mas. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Kayaknya bro, jangan buru-buru. Santai aja, pelan-pelan. Yang penting nyampe. Ini di play nggak? Oh iya di play. Nyampe lama males. Gimana sih bro? Mending pelan-pelan nyampe apa? Buru-buru gak nyampe? Pelan-pelan nanti nyampe lah. Kasian ceweknya men. Nah kalau genteng flat beton itu teman-teman adalah pilihan genteng yang menarik untuk rumah yang modelannya modern. Cing. Ya nggak asik aja kalau ngeliat dari situ. Bagian pantat dan Gojek. Sumara dia. Dia punya beranda yang langsung berhubungan ke